Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar membaca kitab Arab tanpa harokat dengan kita baca tafsir Al-Muyassar, tafsir yang cukup ringkas dan mudah untuk kita pahami cara membacanya dan juga memahami maksudnya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami mendatangkan kepada Musa Alkitab wal furqana dan al-furqan la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Ataina ini fi'il ini ataina fi'il madhi dengan dhamir nahnu. Kemudian ini termasuk fi'il yang memiliki dua maf'ul bih. Maf'ul bih pertamanya adalah Musa. Kalau nanya ini kan fa'ilnya. Nah, fa'il. Maf'ul bihnya ada dua. Maf'ul bih pertama yakni Musa. Maf'ul bih kedua adalah Alkitabah. Kami telah memberikan kepada Musa. Apa yang diberikan? Alkitabah. Musa dan Alkitabah ini sama-sama maf'ul bih. Wal furqana, sedangkan al-furqan ini bukan maf'ul bih, tapi dia nasabnya itu karena atof ke Alkitabah. Atof ke Alkitabah. Bukan maf'ul ketiga gitu, bukan. Karena kalau atof itu nanti bisa banyak sekali, wa bisa banyak sekali gitu. Tapi kalau yang sudah di sisipi wawu atof seperti ini, setelahnya itu bukan terus maf'ul bih berikutnya gitu, bukan ya atof ya. Nanti ada fi'il yang lain, ada ja'ala, kemudian ada lagi aqoina. Inna aqoina ka al-kautsaro. Aqoina ka-nya itu maf'ul bih pertama, kemudian al-kautsaro maf'ul bih kedua. Wal kuru ni'matana alaikum hina aqoina Musal kitabal fariqa bainal haqqi wal batili wa huwa tauratu likai tahtadu minaddolalati. Wadhkuru ni'matana alaikum, dan ingatlah oleh kalian akan nikmat kami kepada kalian. Hina a'toina Musal kitabal ketika kami memberikan kepada Musa, memberikan Alkitabal fariqa bainal haqqi wal batili, kitab yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa huwa tauratu, dan dia itu adalah at-taurat. Likai tahtadu, supaya kalian mendapat petunjuk, minaddolalati, dari kesesatan. Ini kan kosakatanya umum ya, sehingga mudah dipahami. Makanya tafsir ini kalau bagi orang yang belajar membaca kitab Arab pemula itu mestinya cukup mudah untuk diikuti ya. Kita pahami dulu ya. Jadi tafsir ringkas dari ayat ini seperti ini. Kan ayatnya kan, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kalian mendapat petunjuk.
Dan ingatlah oleh kalian wadhkuru ni'matana alaikum, dan ingatlah oleh kalian akan nikmat kami kepada kalian ketika kami memberikan kepada Nabi Musa kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yaitu kitab Taurat, supaya kalian mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Nah, sekarang kita bahas, kita tata bahasanya. Wa itu araf ya. Udkuru apa ini? Fi'il amr. Fi'il amr dengan domir antum kalian. Artinya domir pada fi'il amr itu maksudnya yang diperintah. Udkuru, ingatlah. Siapa yang diperintah? Antum. Udkuru antum. Ditandai dengan wawu jamaah ini lah. Wawu jamaah, wawu yang menunjukkan bahwa domirnya itu jamaah. Ini bukan hum ya, bukan hum. Karena fi'il amr itu domirnya hanya mukhotob dan mukhotobah. Kan fi'il amr kan perintah. Perintah ditujukan kepada orang kedua, kamu baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga nanti kisaran domirnya itu pada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Cuma 6 ini gitu. Jadi nggak ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, itu nggak ada gitu. Perintah kok kepada orang ketiga kan enggak gitu. Orang kedua, kamu gitu. Dan juga bukan orang pertama, anak-anak itu kan bukan. Maka kalau untuk menentukan fi'il domir pada fi'il amr itu ya 6 itu. Enggak usah mikir wadhkuru. Oh ini kan ada wawu. Apa hum ya? Enggak mungkin hum. Gitu kan gitu. Antum. Nikmatana, nikmata lesna. Ini nikmata apa ini? Isim yang dibaca mansub, dibaca nasab karena maf'ul bih, nikmata. Sedangkan na ini adalah isim domir, isim domir yang gabung ke isim sebelumnya. Ini menjadi idhofah, nikmata gitu, nikmat kami. Jadi nikmata mudhof, mudhof ilaih. Nah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan isim domir seperti sepertinya isim domir hu, ka gitu. Isim domir itu kalau nyambung ke isim domir, contohnya ini kalau nyambung ke isim, maka isim domir itu mesti menjadi mudhof ilaih ya, dia mesti menjadi mudhof ilaih. Beda kalau isim domirnya itu nyambung ke fi'il, isim domir muttasil yang nyambung ke fi'il, nanti memang ada yang dia itu sebagai fa'il, tapi nanti yang termasuk golongan dari hu, huma, kemudian hum, ka, ki, kum, kuma, termasuk seperti itu dia mesti menjadi maf'ul bih gitu. Mesti menjadi maf'ul bih. Karena maf'ul bih berarti menempati tempat nasab. Itu kalau nyambung ke fi'il ya. Tapi bedakan dengan ini ya, dengan ataina, atoina, bukan seperti ini, tapi yang misalnya ja'alana, ja'alana, dia menjadikan kami, nasorona, dia menolong kami, nasorokum, dia menolong kalian, nasorohu, dia menolongnya gitu. Itu kalau nyambung ke fi'il maka dia menjadi maf'ul bih. Kalau di sini isim domir yang nyambung ke isim maka dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih berarti menempati tempat jer. Sehingga kalau mau lihat i'rabnya itu pada mudhofnya. Jadi nikmata
yang dilihat tanya gitu, bukan pada mudhof ilaih tapi pada mudhofnya. Nikmata, maka di sini nikmatana ini adalah maf'ul bih kan, maf'ul bih kan berarti dibaca nasab. Nasabnya pada mana? Pada mudhofnya, sehingga yang dilihat nikmatan. Ya, bisa ditangkap ya. Nikmatana alaikum hina a'toina ini fi'il madhi dengan dhamir nahnu ya, a'toina. Musa ini maf'ul bih. Maf'ul bih di sini tanda dinasabkan kan? Tanda nasabnya adalah dengan fathah, tapi fathah muqaddarah. Ini Musa itu bukan isim mabni gitu, bukan. Tapi dia mu'rab, cuman tanda i'rabnya itu muqaddarah, ditakdirkan. Musa tanda nasabnya adalah fathah yang diperkirakan, dianggap ada fathahnya. Huruf terakhirnya apa ini? Alif kan? Alif ini. Nah, alifnya itu dikasih fathah. Pakai fathah cuman ditakdirkan saja. Karena alif itu tidak bisa diharokati, maka dianggap ada fathahnya. Kemudian alkitabah ini maf'ul bih kedua ya. Maf'ul bih maka dibaca nasab. Lah kalau ini tanda nasabnya fathah yang dhahirah, fathahnya jelas alkitabah. Kemudian al-fariqah ini kenapa dibaca nasab? Naat man'ut? Bukan. Naat apa man'ut? Naat, bukan naat man'ut. Al-fariqah naat, man'utnya alkitabah. Kitab yang membedakan. Al-fariqah ini kita membacanya pakai wazan al-fa'ilun, fahuwa fa'ilun, farikun yang membedakan. Kalau yang dibedakan apa? Maf'ul berarti mafruq, yang dibedakan atau yang dipisah. Farik itu kan yang membedakan atau yang memisah. Kalau mafruq yang dipisah, yang dibedakan. Bainal haqqi wal batil. Bainal haqqi. Al haqqi kenapa dibaca jar? Baina. Baina itu apa? Baina itu Isim dzaraf atau harf jar. Ilal haqqi, fil haqqi, seperti itu. Atau gimana? Al-haqqi dibaca jar karena baina. Memang baina itu menjerkan. Kalau fil haqqi itu kan fi itu harf jar ya, menjerkan. Minal haqqi, min huruf yang menjerkan. Tapi kalau baina, apakah huruf menjerkan? Baina itu isim apa huruf? Baina itu isim. Isim dia termasuk dari dzaraf gitu ya, dzaraf apa namanya? Dzaraf zaman pemakan. Baina zaman. Baina menunjukkan tempat no. Baina kok di antara. Nah, tempat no. Baina itu dzaraf makan. Dzaraf makan kan isim kan? Sekarang ini udah baina itu isim ya. Terus al-haqqi di sini kenapa jar? Al-haqqi dia mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Kalau baina itu dibaca nasab karena memang dia sebagai dzaraf itu ya dia nasab. Bainal haqqi wal batili. Wal batili al batili jar karena atof ke al-haqqi, mengikuti al-haqqi. Wa huwa tauratu. Wa huwa tauratu ini adalah kalimat tersendiri, jumlah. Dia
sifat tapi berupa jumlah, sehingga kita memahaminya ini wa huwa Tauratu ini jumlah tersendiri, jumlah ismiyah, huwa mubtada at-Tauratu khobar. Wa huwa Tauratu ini kan keterangan ya, keterangan dari Alkitabnya ini wa huwa Tauratu. Kemudian likai tahtadu. Tahtadu ini adalah fi'il mudhari' apa madhi? Mudhari'. Fi'il mudhari' dengan dhamir antum. Bukan fi'il madhi. Hadawati. Kayak fa'alu, amanu, seperti itu apa bukan? Bukan. Fi'il mudhari' dengan dhamir antum. Antum apa? Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Antum kan taf'uluna, tahtaduna. Kalau antum kan taf'uluna, ifta'ala yafta'ilu, tafta'iluna, tahtaduna. Antum tahtaduna, kan gitu ya. Nah terus kita ingat likai, kai, nah kai itu ya. Kai itu kan ada an, lan, idzan, kai, itu termasuk alat penasab. Alat penasab kalau mendahului fi'il maka fi'ilnya itu harus dibaca nasab. Tahtadu ini fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah alfun nun, dengan membuang huruf nun. Dengan membuang huruf nun. Nah, ini termasuk golongan al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Masih ingat ya? Fi'il-fi'il yang 5. Yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulani taf'uluna, taf'ulina. Ada 5 aja. Yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulani taf'uluna, taf'ulina. Al-af'alul khamsah itu rofaknya dengan tanda tetapnya nun, nasabnya dengan tanda membuang nun, jazmnya juga sama dengan membuang nun. Ya. Nah, likai tahtadu minad dolalati. Ad-dolalati jar karena min itu min. Cuman sukun dengan sukun kan nggak mungkin bisa dibaca ya, maka min terus bisa dibaca ya mina gitu. Minal dolalati. Kalau mau diputus-putus ya min ad-dolalati. Dah ayat 53. Ada pertanyaan? Ini wa huwa Taurat ini bukan pada dari Alkitab. Bukan bada, bukan. Itu istilahnya apa ya, keterangan gitu loh. Keterangan. Kalau mau dikatakan baca gimana? Ya pokoknya itu keterangan gitu. Tapi keterangannya itu berupa bentuknya jumlah ismiyah. Kalau sumuk dihidupkan kipasnya, kalau sumuk diarahkan ke sini terus. Ya, ayat 54. Ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Ini asalnya qaumi, ya-nya dibuang. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian
telah mendolimi diri-diri kalian. Ittikhadikum, dengan perbuatan kalian mengambil, dengan perbuatan kalian menjadikan. Ini ittikhad itu kan masdar ya. Masdar itu fi'il isim. Masdar itu kan isim ya. Isim dari kata kerjanya. Jadi perbuatan. Ittikhadikum, perbuatan kalian dalam mengambil atau menjadikan al-ijla, patung anak sapi. Menjadikan patung anak sapi maksudnya menjadikan sesembahan. Menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Sesungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian dengan perbuatan kalian dalam menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan. Fatubu, maka taubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada bari apa? Pencipta kalian, Allah. Faqtulu, dan bunuhlah oleh kalian anfusakum, diri-diri kalian. Dzalikum, demikian itu, khairul lakum, lebih baik untuk kalian, inda bari'ikum, di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, maka dia Allah menerima taubat kalian. Innahu, sesungguhnya dia Allah, dia Allah itu at-tawwab, maha penerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian dengan perbuatan kalian dalam menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian, lalu bunuhlah diri-diri kalian, membunuh dirinya sendiri. Itu cara taubat yang ditetapkan oleh Allah untuk Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik untuk kalian di sisi pencipta kalian. Maka Allah menerima taubat kalian, sesungguhnya dia Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, tafsirnya, wazkuru nikmatana alaikum, dan ingatlah oleh kalian akan nikmat kami kepada kalian. Hina qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, innakum zolamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian. Bittikhadikumul ijla ilahan, dengan perbuatan kalian menjadikan patung anak sapi menjadi sesembahan. Ittikhadikumul ijla ilahan, dengan perbuatan kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Fatubu ila khaliqikum, maka bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian. Taubatnya dengan cara apa? Bi an yaqtula ba'dukum ba'dun, dengan cara sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, saling membunuh. Wa hadza khairul lakum inda khaliqikum minal khuludil abadiyyi finnari. Wa hadza khairul lakum, dan ini lebih baik untuk kalian, inda khaliqikum, di sisi pencipta kalian,
minal khuludil abadiyyi, daripada kekekalan yang abadi, finnari, di dalam neraka. Fam tasaltum dalika, lalu kalian mengerjakan itu. Fam tasaltum dalika, lalu kalian mengerjakan itu. Famannallahu alaikum biqabuli taubatikum, maka Allah mengaruniai, memberi nikmat kepada kalian dengan biqabuli taubatikum, dengan menerima taubat kalian. Innahu ta'ala, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala yang maha tinggi, huwa tawwabu, Dia itu maha penerima taubat, liman taba, bagi siapa yang bertaubat, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Ar-Rahimu bihim, maha penyayang kepada mereka. Ya. Kita ulangi. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumihi, dan ingatlah kalian akan nikmat kami kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla ilahan, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian dengan perbuatan kalian menjadikan patung anak sapi menjadi sesembahan. Fatubu ila khaliqikum bi an yaqtula ba'dukum ba'don, maka bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian dengan cara sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Wa hadza khairul lakum inda khaliqikum minal khuludil abadiyyi finnari, dan ini lebih baik untuk kalian di sisi pencipta kalian daripada kekal abadi di dalam neraka. Fam tasaltum dzalika, lalu kalian mengerjakan itu. Famannallahu alaikum biqabuli taubatikum, maka Allah mengaruniai kalian, memberikan nikmat kepada kalian dengan menerima taubat kalian. Innahu ta'ala huwa tawwabu liman taba min ibadihi ar-rahimu bihim, sesungguhnya Dia Allah Ta'ala, Dia itu maha penerima taubat bagi siapa yang mau bertaubat dari hamba-hambanya, dan maha penyayang terhadap mereka. Ada yang salah? Kita telah tata bahasanya. Wadhkuru, wadhkuru tadi fi'il amr. Wadhkuru, fi'il mudhari'nya apa? Yadhkuru ya. Kalau fi'il mudhari' guanya kan yadhkuru. Ini ain fi'ilnya mesti sama. Fi'il mudhari' dan fi'il amr, ain fi'ilnya mesti sama, sehingga ini bisa kita jadikan untuk pengingat. Ini misalnya kan fi'il madhi, fi'il mudhari' dzakaro, yadhkuru apa yadhkaru? Yadhkuru apa yadhkaru? Apa yadhkiru? Yadhkuru. Nah ini ulkuru, ulkuru, yadhkuru. Nah ini, jadi mesti sama, karena kadang kita lupa. Misalnya kalau pas ini kan ingat ya, zakaro yadhkuru kan mungkin fiil yang sudah kerap dengan kita. Mungkin yang lain misalnya taroka yatroku apa yatruku? Taroka yatroku apa yatruku? Nek wis hafal ora masalah. Buka kamus ya ora masalah. Di kamus nanti ada taroka yatruku, di kamus ada.
Tapi untuk bantu kita ingat-ingat itu, kalau lupa fi'il mudhari'nya, ingat fi'il amrnya. Apa fi'il amrnya? Utruk. Utruk gitu. Bukan utrok gitu kan. Bukan utrik, tapi utruk. Udrus. Berarti darosa ya derusu. Ikmal. Amila yakmilu apa yakmalu? Yakmalu, ikmal kan, amila yakmalu gitu kan. Uzkuru wadhkuru. Wadhkuru ni'matana alaikum. Nanti diingat lagi ya cara pembentukan fi'il amr dari fi'il mudhari'. Sehingga yang kita kuasai itu adalah fi'il madhi mudhari'. Dah itu. Fokus ke madhi mudhari'. Nanti amrnya itu otomatis kita ngambil dari fi'il mudhari' ya, dengan mengingat cara pembentukannya itu. Caranya gimana? Dijazmkan dan dibuang huruf mudhari'ah. Dah itu, dijazmkan fi'il mudhari'nya itu dan dibuang huruf mudhari'ah. Jadi fi'il amr. Jadi itu maksudnya kalau belum bisa bunyi maka ditambahi hamzah sebelumnya. Misalnya tadi darosa yadrusu, tadrusu kan tadrus, taknya dibuang, kok awalnya sukun nggak bisa bunyi, ya udah tambahi hamzah udrus gitu. Udrus. Nanti ada yang bisa bunyi tanpa tambahan hamzah. Misalnya apa? Fassara yufassiru. Tufassiru. Fi'il amrnya fassir. Fassir. Kan nggak perlu ditambahi hamzah. Tufassiru. Jazmnya kan tufassir. Taknya dibuang jadi fassir. Jahada yujahidu, fi'il amrnya jahid. Itu kalau itu nggak perlu ditambah hamzah. Kalau yang awalnya sukun kan itu perlu ditambah hamzah. Ya, wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumihi innakum dzalamtum. Dzalamtum apa ini? Fi'il madhi dengan domir antum, dolamtum, dolama dolama yadlimu, dolamtum anfusakum. Ini anfusakum lah, kumnya ini kan ya, kum itu isim domir yang nyambung ke isim, maka dia sebagai mudhof ilaih. Sehingga anfusakum ini domir apa, i'rabnya apa, itu kita lihat pada mudhofnya, yakni pada anfusa, bukan kum. Kalau kum itu kan hanya disandari, hanya menjadi mudhof ilaih, yang kita lihat mudhofnya. Jadi anfusa. Jadi anfusakum i'rabnya adalah dia dibaca mansub ya, dibaca nasab, anfusa. Jadi kita nggak lihat kumnya, nggak lihat, tapi anfusanya. Anfusakum itu dibaca nasab karena maf'ul bi. Terus bittikhadhikum, ittikhal ini dia kalau dilihat dari tasrif dia apa? Ittakhadha, yattakhidu, ittikhadan. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, ittikhadan. Dia adalah masdar. Ittikhad. Masdar. Isim masdar. Ittikhadi, dia masdar. Bittikhadikumul ijla ilahan. Al ijla, kenapa nasab? Maf'ul. Dia nasab karena maf'ul apa? Dia maf'ul bi al ijla. Ilahan apa ini? Kok nasab lagi?
Ilahan, kenapa dibaca nasab? ilahan isim Ilahan dibaca nasab karena dia maf'ul bih kedua. Ittakhoda ini kan ini enggak ada fiilnya loh. Enggak ada fiil tapi ada maf'ul bih. Kan biasanya maf'ul bih itu kan kalau ada fiilnya ya. Tapi enggak mesti seperti itu. Isim masdar bisa memunculkan maf'ul bih. Isim fa'il nanti juga bisa memunculkan maf'ul bih. Nah, ini yang contoh isim masdar muncul maf'ul bih. Ittakhoda al-ijla ilahan. Ittakhaltum al-ijla ilahan. Jadi nanti kalau pakai fiil maka ittakhaltum fiil ya al-ijla ilahan. Nah, ittakhoda itu seperti ja'ala, seperti aqta, yakni fiil-fiil yang bisa punya dua maf'ul bih ya. Ittakhoda al-ijla ilahan, dia menjadikan al-ijla maf'ul bih pertama, ilahan maf'ul bih kedua. Seperti kalau ayat itu ittakhoda ilahahu hawahu. Afara'aita manittakhoda ilahahu hawahu. Ilahahu hawahu. Nah, itu maf'ul bih pertama ada, maf'ul bih kedua ada. Nah, ini juga al-ijla ilahan. Nih. Berikutnya fatubu taba yatubu. Tubu fi'il amr. Dominnya antum. Ila khaliqikum. Khaliq itu dalam tasrif dia adalah isim fa'il, fahuwa fa'ilun, khaliqun, khalaqa yakhluqu khalqan, nanti fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun, fa'il yang khaliqun yang menciptakan, makhluqun maf'ulun yang diciptakan ya. Isim fa'il, isim maf'ul seperti itu ya. Khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Ini seperti di ayatnya itu barik fa'il, khaliq barik sama fahuwa fa'ilun. Bi an yaqtula fi'il mudhari' man sub karena an. Bi an yaqtula ba'dukum, ba'du kumnya kan mudhof ilaih, yang dilihat mudhofnya. Ba'du dibaca rofa karena ba'du isim marfu karena fa'il. An itu pengaruhnya ke fi'il, enggak pengaruh ke isim. An yaktula gitu. Enggak ada pengaruh dari an. Ba'dukum itu, ba'du itu fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yaktula. Ba'dukum yaktula, membunuh. Siapa yang membunuh? Ba'dukum, sebagian kalian. Ba'don nasab karena maf'ul bi, pakai bi gitu. Maf'ul itu ada banyak. Maf'ul bi. Wa hadza khairul lakum. Khairun. Kenapa rofa? wa hadza khairun. Khairun. Khabar. Mubtada'nya kan hadza khairun. Hadza khairul lakum inda khaliqikum.
Khaliqi jer kenapa? mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhofnya adalah inda. Mudhof ilaihnya khaliqikum. Tapi kalau dilihat khaliqikumnya khaliqi mudhof kum mudhof ilaih. Jadi khaliqikum khaliqi mudhof kum mudhof ilaih. Lah idhofah ini menjadi mudhof ilaihnya inda. Minal khuludil abadi. Minal khuludil abadi. Kekekalan yang abadi. Al abadi ini sifatnya al khuludi. Finnari. Fam tasaltum dzalika. Im tasaltum apa ini? Fi'il madhi. Im tatala fi'il mudhari'nya apa fi'il mudhari'nya? Ingat tasrif. Yaftailu. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Nah itu im tatala yafta'ilu yang tasilu ifti'alan imtithalan. Ya kan? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan imtathala yamtasilu imtithalan mengerjakan. Kan ada kadang penceramah menasihati takwa. Apa itu? Ittaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Bimtithali biimtithali dengan mengerjakan awamirihi perintah-perintahnya. Bimtithali imtithal. Kalau yang ini imtathaltum fi'il madhi kalian mengerjakan. Famannallahu manna fi'il mudhari'nya yamunnu. Manna ini fi'il madhi ya. Manna yamunnu. Famannallahu alaikum. Allah sebagai fa'ilnya. Famannallahu alaikum biqabuli taubatikum. Qabuli. Likolin tadi. Qabulin apa qabuli? Diqabulin. Lin. Pakai tanwin enggak? Enggak diqabuli. Kenapa enggak pakai tanwin? Kan enggak pakai al. Mudhof dari mudhof ilaih Qabuli enggak boleh pakai tanwin karena dia jadi mudhof. Mudhof ilaihnya adalah taubatikum. Jadi mudhof tidak boleh pakai al ataupun tanwin. Itu ketentuan untuk mudhof. Kemudian mudhof ilaih ketentuannya harus dibaca jer atau menempati tempat jer kalau isimnya mabni. Seperti kum itu kan isim mabni. Mudhof ya kita sekalian ingat mudhof kan nggak boleh pakai al juga nggak boleh pakai tanwin. Nah termasuk juga nanti yang nggak boleh itu ada nun pada isim mutsana dan isim jamak. Nah, misalnya muslimaini kan ada nunnya tadi itu. Nah, kalau jadi mudhof nunnya dibuang. Muslimina nunnya dibuang. Misalnya ada jamak mutsana dan jamak itu kan ada nunnya itu toh. Nah, nun itu seolah-olah dianggap seperti tanwin gitu, seolah-olah gitu. Artinya nanti kalau jadi mudhof maka nunnya dibuang. Misalnya muslimuna al-qaryati. Muslimin di kampung itu gitu ya. Musliminya kampung itu gitu ya. Maka kalau jadi idhofah nanti muslimu al-qaryati. Jadi muslimul kalau disambungkan muslimul qaryati gitu. Kan muslimu nanya dibuang. Asalnya muslimuna plus al-qaryati. Sudah dibayangkan ya?
muslimuna al qaryati. Nunnya dibuang, muslimul qaryati. Dan ini nanti kita temui di ayat, ada apa itu ayat? Itu ayat wa iltaral mujrimina nakisu ru'usihim, itu nakisu ru'usihim. Nah, itu asalnya nakisuna plus ru'usihim. Nakisuna orang-orang yang menundukkan kepala-kepala mereka. Jadi asalnya nakisuna ru'usihim, karena jadi mudhof maka nunnya dibuang, tinggal nakisu ru'usihim. Di surah As-Sajdah mungkin As-Sajdah atau ya, lupa saya. Atau yang itu di orang-orang yang khusyuk, yakni mulaku robbihim itu loh, mulaku robbihim. Oh iya. Orang-orang khusyuk itu kan orang-orang yang dia yakin, yadunnuna annahum mulaku robbihim. Lah mulaku itu asalnya mulakuna plus robbihim. Jadi mulaku itu bukan fi'il madhi, bukan. Dia isim jamak mudzakkar salim, mulakuna, seperti muslimuna. Nunnya kemana? Nunnya dibuang karena dia mudhof, itu jadi mudhof, gitu ya. Ketentuan mudhof seperti itu, tidak boleh pakai al, tidak boleh pakai tanwin, termasuk tadi nun juga nggak boleh, nun yang menjadi tanda musanna dan jamak mudzakkar salim itu. Sampai mana tadi? Innahu ta'ala huwa tawwabu liman taba min ibadihi ar-rahimu bihim. Ya, ada masalah? Tawwab itu ada bentuk fa'al dalam tasrif, itu ada wazan fa'al, itu artinya yang banyak melakukan. Tawwab yang banyak atau sering menerima taubat. Jadi tawwab banyak menerima taubat. Kalau hajjam itu banyak menghijamah, berarti tukang bekam. Najjar itu tukang apa? Tukang kayu ya, tukang kayu. Banyak lakunya. Nah, ada pertanyaan? Ya. Master selalu diikuti maf'ul. Nggak mesti. Master nggak mesti diikuti maf'ul bih. Ya mesti. Tapi kan itu menunjukkan bahwa master bisa diikuti maf'ul bih. Jadi yang ada maf'ul bih itu ternyata tidak hanya fi'il. Master contohnya ini. Nanti isim fa'il juga ada yang pakai maf'ul bih. Dalam ayat itu inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Khalifatan itu maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Enggak ada. Tapi dia maf'ul bih dari ja'ilun gitu. Inni ja'ilun. Ja'ilun menjadikan apa? Khalifatan. Ya. Ya. Masih ada waktu? Habis ya? Habis. Cukup habis saja. Jam 10 malam. Ya. Kita sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang insyaallah. Aku lu kali hada astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.